Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pengawas TKSD, Ibu Sumiati SPD, MPD yang hari ini belum hadir. Nanti kita nantikan kehadirannya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, beliau Bapak Daltiri SPD yang kali ini sedang ada kegiatan di luar, dan tidak lupa seluruh Dewan Guru SD Negeri Ayam Putih yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan Kobel Ayo Happy. Nanti acara kita yaitu diseminasi budaya positif. Nah, salawat wa salam marilah kita sanjungan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelum dimulai saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan nanti saya dapat menularkan sedikit ilmu yang saya dapat dari kegiatan PGP Pendidikan Guru Penggerak, tentunya di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Langsung saja untuk kegiatan pada hari ini. Nah, agenda diskusi dan berbagi pada hari ini yaitu nanti satu pembukaan, yang kedua kesepakatan belajar, ketiga ada pembahasan, yang keempat tanggapan dan tanya jawab, yang kelima refleksi kegiatan, yang keenam penutup. Sebelum kita masuk ke materi, nah kita sedikit ice breaking atau game pembuka. Ini baru saja saya buat tadi, yang belum sempat dicoba, nanti kita coba bersama. Kira-kira menarik atau kira-kira kurang menarik, nanti coba kita. Nah, ketika ini namanya bermain tepuk. Ya, kalau itu ada pagi, siang, sore, dan malam. Kalau pagi nanti tepuk satu kali. Kalau ketika saya bilang siang, tepuknya dua kali. Kemudian ketika nanti saya bilang sore, tepuknya tiga kali. Kalau malam tepuknya nambah, nggak kena. Ya, nanti saya bilang secara acak pagi, siang, sore, dan malam. Oke, kita coba. Kalau pagi, kalau siang dua kali, kalau sore tiga kali. Nah, kayak gitu. Nah, kalau malam tepuknya nggak kena. Kalau malam itu jangan berisik, ada anak sedang tidur. Ya, oke. Kita coba ya. Coba pagi. Oh ya, tepuk siang. Tepuk malam. Ayo. Tepuk malam. Ya, ini untuk pelatih konsentrasi. Oke, sekali lagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk nyamuk. Oh, ada nyamuk. Oke. Berarti semuanya konsentrasi ya. Kecuali tadi satu yang konsentrasi Pak Ismail. Oke, untuk kegiatan belajar kali ini kita bikin kesepakatan belajar dulu. Untuk yang pertama, nanti saling menghargai dan menghormati yang sedang bicara. Ya, tolong, walaupun saya di sini anak kecil, ya tolong dihargai sedang bicara di depan. Kemudian setiap peserta memiliki kesempatan menyampaikan pendapat. Silakan disampaikan kalau ada undang-undangnya.
Mungkin kalau ingin ke belakang ya boleh disampaikan, boleh. Atau mungkin sudah bosan ingin pulang juga boleh, nanti dipersilakan. Nomor 3, tunjuk jari atau angkat tangan ketika bertanya. Oh, selamat datang kepada Ibu Sumiati SPDPD. Silakan untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Kemudian yang keempat, saling berbagi. Yang punya makanan silakan dibagi. Yang berujang walaupun cuma satu ya nanti dibagi-bagi. Yang kelima, perasaannya harus bahagia. Ya, yang sedang patah hati atau patah semangat juga harus bahagia itu. Oke, pembahasan materi. Oh, kira-kira ini kesepakatan belajarnya cukup atau mau ditambah? Cukup. Kalau mau menambah juga boleh. Kalau sudah cukup, lanjut ke pembahasan materi. Nah, materi yang akan kita bahas nanti ada 1, 2, 3, 8. Ya, walaupun saya tidak mudah ya nanti saya sampaikan. Ada 8. Nomor 1, perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, dan 8 segitiga restitusi. Nah, saya yakin ini Bapak Ibu Guru juga sudah menguasai materi ini. Saya hanya ingin belajar bersama dengan Bapak Ibu Guru ya. Nanti apabila mungkin saya dalam menyampaikan banyak kekeliruan, nanti para senior bisa menunjukkan jalan kebenarannya. Oke, langsung masuk materi yang pertama, yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kira-kira pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang seperti apa Bapak Ibu Guru? Nah, yang banyak macamnya. Yang banyak macamnya. Bu Sumi apa nih Bu Sumi berdiferensiasi? Melayani sesuai kebutuhan siswa. Oh iya. Jadi tadi kalau Pak Ismail menjawab yang banyak macamnya, kalau Bu Sumi menjawab sesuai melayani kebutuhan siswa. Tidak ada yang salah nih, ini semuanya betul. Jadi melayani sesuai dengan kebutuhan siswa yang banyak macamnya. Nah, ini jadi kita sebagai seorang guru harus mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan siswi kita yang ada di sekolah. Oke, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, kita di sekolah sebagai seorang pendidik harus bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6. Sudah hafal apa belum ini? Biasanya Bu itu suka nyanyi ini. Profil pelajar Pancasila. Ya, tidak usah bunyi ya. Nanti kita SBC pakai SBC-nya pakai dangdutan saja biar lebih meriah. Oke. Yang pertama yaitu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, hendaknya seorang pendidik harus mempunyai iman dan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, ini cukup komplit, campur aduk kayak gaduh-gaduh. Tapi komplit ini untuk menjadi sebuah insan manusia yang nantinya memajukan generasi di Indonesia. Nah, untuk kemudian ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini miskonsepsi. Namanya miskonsepsi ini berarti teori yang salah, konsepnya salah. Di situ ada situasi di mana guru mengontrol murid. Nah, jadi seolah-olah guru itu yang berperan mengontrol murid. Jadi ini menjadikan murid menjadi tidak mandiri karena seolah-olah dikontrol oleh guru. Kemudian di gambar kedua itu ada ilusi bahwa ketika
ketika bawa kritikan dan membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Jadi ketika ada murid yang salah malah dikritik, dikiranya akan menguatkan karakter. Tidak taunya itu malah membuat mental anak menjadi down. Bukannya menguatkan, malah menjadi down, rasa bersalah. Kemudian ada seorang anak dewasa berhak memaksa. Nah ini kita sebagai guru hendaknya tidak memaksa murid yang ada di sekolah, tapi melainkan kita memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh murid. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Cukup jelas apa cukup mudah atau cukup membingungkan? Cukup jelas. Jelas. Masih kurang jelas ya. Masih kurang jelas. Ya, nanti diperjelas lagi sama Bu Pepe. Bahwa ini kedatangan dari perwakilan distrik Pora distrik Pora Kabupaten Kebumen. Silakan untuk menempatkan diri. Ya, terima kasih atas kehadiran ini jauh-jauh dari distrik Pora Kabupaten Kebumen datang di Kombel belajar SD Negeri yang Putih. Oke, untuk materi berikutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini kalau masuk teori kontrol dan stimulus respon nanti ada perbedaan. Kalau realitas kebutuhan kita sama, nah kalau di teori kontrol kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi kebutuhan siswa itu tidak sama, tapi berbeda-beda. Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, kalau di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Ya, jadi contohnya ini misalkan pasti satu orang dengan orang lainnya memiliki pemikiran yang berbeda. Mungkin ketika Bu Wilujeng dan Pak Ismail memandang Pak Ojek itu pasti berbeda. Kalau Ismail memandang Pak Ojek, wah biasa banget. Tapi kan di Wilujeng memandang Pak Ojek, wah sangat tampan sekali, istimewa. Ya itulah. Jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, kemudian ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini contohnya apa ya kira-kira? Duh, nomor apa sih? Ya lanjut baik. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kalau orang yang melakukan perilaku buruk dinilai sebagai kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuannya. Nah, mungkin setiap perbuatan, setiap perilaku itu ada alasan dan tujuannya tersendiri. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ibaratnya kamu ketika siswa mengontrol itu tidak dikontrol oleh orang lain, tapi mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini jadi tidak sepenuhnya gagal, tapi kalau di teori kontrol itu menciptakan pilihan-pilihan yang lain. Ibaratnya ketika kita gagal atau pintu satu tertutup, masih ada pintu yang lain. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Jadi bilangnya orang menang yang kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model pemikiran menang yang menang. Jadi selalu berpikiran beranggapan yang positif. Nah, kita masuk materi yang kedua, yaitu tentang disiplin positif. Nah, ini kira-kira pengertian dari kata disiplin nopo nggih? Pak Ismail kemana nih? Tadi mau tak tanya malah pergi. Ya, kira-kira disiplin itu apa, Bu? Ada yang paham dengan kata disiplin?
Oh, taat, patuh ya. Istilahnya di situ itu dengan apa ya? Ya, ketaatan atau kepatuhan ya. Nah, kita langsung simak aja materinya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya betul tadi seperti jawaban Bu Sumi, Bu Ena. Ya, jadi kepatuhan itu disiplin itu cenderung kepatuhan. Ya. Kemudian disiplin juga diistilahkan dengan tidak kenyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi nanti anak itu tergerak karena dari motivasi diri sendiri, bukan karena terpengaruh dari lingkungan luar. Nah, pengertian dari disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi di sini anak tergerak, termotivasi itu karena memang benar-benar dari unsur intrinsiknya, ya bukan karena diiming-imingi, karena diupai duit, atau karena lebih dihukum ancaman, ya. Jadi benar-benar dari diri sendiri. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu sudah menerapkan disiplin positif apa belum ini? Pak Ismail kelas 1 sudah disiplin belum? Sudah. Oh, sudah ya. Ya, syukur alhamdulillah, berarti anaknya luar biasa ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau dimensi profil pelajar Pancasila itu ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati. Lurus hati berarti artinya lurus apa kepriwe Pak Is? Kayak garisan artinya Lempeng. oh lempeng. Yeah. Pendengar yang aktif, ya. Pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Nah iya, berarti berdiri sama tinggi, duduk sama rendah ini. Memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian sikap murid. Nah, ini sikap murid kalau nilai-nilai kebajikan itu toleransi. Ya, jadi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nah, jadi banyak-banyak sikap murid yang bisa ditunjukkan dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian petunjuk hidup. Nah, ini ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, dan sampai dengan tanggung jawab dan persahabatan. Jadi sangat banyak nilai-nilai kebajikan yang bisa nanti diterapkan di kelas dalam pembelajaran. Nah, masuk materi yang keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Sudah temannya waktunya Pak. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia. Ya, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ya, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, jadi ini suatu kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, ketika kita mendapatkan yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Contohnya sandang pangan. Nah, ini untuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kira-kira kalau Pak Ismail tidak makan tidak minum, bertahan hidup apa enggak Pak Is? Bertahan ya, sementara 1 sampai 2 jam.
Ya, pastinya nanti untuk keberlanjutan hidup yaitu kita butuh 3M. Metu mesti madang. Atau KBM. Kumpul bareng madang. Ya, kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini pasti semua orang butuh kasih sayang. Siapa di sini yang tidak butuh kasih sayang? Iya, ya kasih sayang itu tidak hanya dengan orang yang kasih, tapi kan sama teman, sama yang lain itu juga harus saling menyayangi. Itu juga suatu kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Yang ketiga ada kebebasan atau freedom. Intinya di kebebasan ini itu tidak terkekang. Apapun yang dilakukan itu benar-benar karena tidak keterpaksaan, jadi bebas. Ya, kemudian kesenangan, fun. Ya, semua orang pasti butuh kesenangan. Apa ada yang butuh kesedihan? Biar berwarna pakai. Oh, biar berwarna ya. Kalau sedih warnanya apa ya, Bu? Merah, kuning, hijau, atau kelabu? Kelabu. Oh, kelabu ya. Ya, jadi butuh sedih ya. Nanti dimasukkan kebutuhan dasar yang keenam itu butuh kesedihan. Oh, jadi biar melunakkan hati butuh kesedihan ya, Bu. Boleh, nanti tak usul ke itu Pak Menteri suruh menambahkan. Iya. Oke, itu berikutnya itu ada penguasaan atau power. Jadi ketika seseorang bukan kekuasaan menguasai, tapi untuk memperoleh keinginannya itu dibutuhkan suatu power. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar ini saling melengkapi. Ketika mungkin anak didik kita di sekolah melakukan suatu kesalahan, mungkin karena di rumah atau di mana itu kurang kasih sayang atau apa, berarti tidak terpenuhi. Jadi bukan sepenuhnya karena melakukan kesalahan, tapi ada alasan tertentu, yaitu ada kebutuhan dasar manusia yang kurang terpenuhi. Ya, contoh mungkin kayak Pak Ismail. Ya, Pak Ismail makan sekolah wis kurang-kurang. Nah, mungkin nang omah nukas orang dimengen. Jadi mungkin di rumah mungkin dimakan ngandung tapi doge geseng, tekan sekolah lapar. Ya, jadi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ya, itu salah satunya. Tapi kalau Pak Ismail sini nggak pernah murah-murahan. Ya, jadi itulah tadi kebutuhan dasar manusia. Oke. Nah, ini kebutuhan dasar manusia tadi: bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ya, kadang wis mangan bae ora sehat. Apa mana semaput ya guys. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini tadi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dari kelompok. Nah, ini sangat penting, rasa diterima dan rasa kasih sayang ya guys. Kemudian ada penguasaan. Ini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya, jadi ini harga diri di sini. NKRI harga mati. Ya, ini termasuk penguasaan. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan di sini digambarkan dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, jadi kebebasan di sini tidak terkekang oleh pihak manapun. Ya, jadi bisa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru. Kemudian ada kesenangan. Nah, kesenangan di sini ada bermain, humor, antusias dan tertawa. Nah, ini sangat penting untuk menjaga kewarasan
diperlukan tertawa, ya. Tapi yang utama yang inti yaitu bertahan hidup ya Pak Is, madan. Ya. Ini, nah, motivasi perilaku manusia. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, biasanya peserta didik kita itu melakukan sesuatu itu karena motivasi dari dalam diri atau dari luar. Nanti ada dua. Di sini motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi sudah tumbuh, ya, sudah tumbuh motivasi dari diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik, bukan karena tadi ada hukuman ataupun hadiah. Nah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Tadi ya, nilai-nilai kebajikan ada banyak banget. Nah, untuk menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, jadi ini berarti siswa yang sudah memiliki motivasi intrinsik ini termasuk siswa yang baik atau yang buruk, Bapak Ibu? Baik. Oh, yang baik ya. Kira-kira siswa kita di sekolah sudah banyak yang baik apa belum? Yang Sudah banyak, tapi perlu ditingkatkan. Jadi nanti ini menjadi PR kita sebagai pendidik. Semoga nanti kita bisa mewujudkan generasi muda yang tentunya lebih baik lagi. Kemudian di motivasi yang kedua itu ada motivasi ekstrinsik, atau ini di sini ada dua, adanya penghargaan dan adanya hukuman. Nah, jadi seseorang atau peserta kita itu akan melakukan sesuatu halnya ketika ada penghargaan. Nah, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Contohnya, ya mungkin kalau di sekolah anak tersebut akan mau maju ke depan ketika nanti bapak ibu guru akan dihadiah, akan dikasih bolpen, akan dikasih penghapus. Nah, itu baru melakukan namanya bukan motivasi intrinsik, melainkan motivasi karena adanya penghargaan. Nah, biasanya hal-hal tersebut itu tidak akan berdampak di jangka panjang atau jangka, karena ini sifatnya penghargaan. Anak tersebut akan terbiasa menjadi anak yang apa-apa minta imbalan. Ya, jadi diusahakan ini hal-hal semacam ini dihilangkan di sekolah biar nanti anak benar-benar tumbuh motivasi dari dalam diri. Kemudian ada yang kedua, motivasi ekstrinsik, hukuman, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya peraturan atau tata tertib yang memaksa. Jadi anak tersebut akan melakukan karena takut, ya, takut apabila tidak melakukan itu akan dapat hukuman. Contohnya ketika tidak mendapat PR, wah nanti dihukum di depan, ya, suruh angkat kaki berdiri sampai jam pelajaran selesai. Dan ini biasanya anak prosesnya itu berarti belum tumbuh motivasi intrinsiknya atau motivasi dari dalam diri. Nah, kira-kira kalau di SD negeri kita lebih banyak yang motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik? Intrinsik, ya, berarti sudah bagus, ya. Perlu kita lanjutkan, bukan kampanye ya, ini lanjutkan slide-nya maksudnya tadi. Mari kita lanjutkan. Yang berikutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini ketika tadi motivasi ekstrinsik itu ada hukuman dan penghargaan. Ini hukuman biasanya akan menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, kemudian merasa dipaksa, murid menyembunyikan kesalahan karena takut, kemudian murid menjadi rendah diri atau istilahnya ngedown, yang mentalnya runtuh. Ketika
penghargaan itu menjadi tidak efektif, ya, merusak hubungan, sifatnya iri, ya. Contohnya mungkin karena tadi yang satu dapat hadiah, yang satu tidak dapat hadiah, nah ini menjadi iri, menumbuhkan rasa yang tidak baik di antara teman. Kemudian mematikan kreativitas, ya, jadi kurang kreatif, ya, apa-apa jalur hadiah, jadi kurang menggali potensi pada diri sendiri. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, jebule ranking itu menghukum. Ya, kira-kira menghukumnya di mana ini? Di poin mana? Kalau ranking menjadi menghukum, ya mungkin ketika anak tersebut, iya, tidak nyaman, dia, aduh, dong rankingnya siji, anak muridnya bertelu, ya, mungkin ranking gimana Kak Is? Ranking 2. Oh, ranking 2 muridnya telu. Ranking telu muridnya telu. Nah, itu menjadi beban, menjadi persaingan yang menimbulkan, ya, persaingan yang tidak nanti tidak baik. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, jadi merampas hak, wah pokoknya nyong isuk kudu ranking siji, makanya nang isokku. Nah, itu termasuk merampas hak orang lain, ya. Nah, ini kita usahakan nanti dari hal-hal tersebut yang tidak baik dihilangkan dan kita menumbuhkan hal-hal yang baik, bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada peserta didik kita. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas, ya, sukses, konsekuensi dan restitusi. Nah, jadi konsekuensi, kalau identitas sukses, konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Tapi kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk berperilakunya. Kemudian kalau konsekuensi perlu monitoring keberlanjutan. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian stimulus respon, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian murid menghormati peraturan. Kalau di teori kontrol, dirinya sendiri yang memegang kontrol. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau di restitusi itu murid akan bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi ketika penerapan konsekuensi dan restitusi itu nanti akan menjadi suatu ketimpangan. Contohnya tadi, jadi ketika anak mendapatkan konsekuensi itu akan menjadi kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Tapi kalau di restitusi malah murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi akan tumbuh motivasi yang lebih baik. Kemudian perbedaan. Contoh kasusnya ini. Contoh kasusnya ketika ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ketika dihukum, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ini ketika hukuman. Tapi ketika konsekuensi, nah, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR. Nah, tadi ada kasusnya yang tidak mengerjakan PR, ya. Itu contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Nah, jadi konsekuensinya mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Kalau tadi dihukum penghormat bendera, kalau di konsekuensi itu suruh mengerjakan tapi 3 kali lipatnya. Ya, gurunya tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, kira-kira wedi poran konsekuensi ini. Siswa akan jadi takut. Kemudian ketika restitusi, nah, guru menanyakan keyakinan kelas pada dirinya dan menuntut siswa menyelesaikan masalah. Nah, jadi
ketika restitusi itu cenderung guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi siswa tidak merasa terbebani. Nah, dari ketiga hal ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kira-kira yang baik diterapkan itu yang mana, Bapak Ibu? Yang terakhir. Yang terakhir ya, yang restitusi. Karena ini terkesan tidak kejam, tidak memaksa. Jadi anak lebih nyaman menggunakan restitusi, merasa lebih tenang, mungkin menjadi termotivasi juga. Nah, sehingga nanti ketika ada permasalahan kita menggunakannya restitusi. Kita hilangkan hukuman, konsekuensi. Terutama itu kalau guru olahraga ya, itu jangan suka menghukum, kasihan anak-anak. Ya, kita mulai menerapkan dengan restitusi. Nah, Bapak Ibu melanjutkan materi yang tadi, yang 5 posisi kontrol. Nah, ini tadi salah satunya ya sudah dijelaskan, penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, jadi kita sebagai guru di sekolah itu bisa diilustrasikan menjadi 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, ini tabel ya, identitas gagal bisa dilihat di depan, sangat banyak sekali. Kalau penghukum, ketika guru berbuat itu menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kesannya kejam sekali ini ya. Kayak tentara Jepang, menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kalau membuat orang merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Jadi anak akan merasa kecewa. Kemudian teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, jadi seolah-olah membela. Kalau pemantau menghitung dan mengukur, jadi membanding-bandingkan. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, jadi cuma mungkin menggali pertanyaan pada anak. Kemudian kalau guru berkata ini lagi, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini seolah-olah mengancam. Jadi anak akan takut kalau seperti itu. Kemudian kamu ketika membuat orang merasa bersalah, itu kan berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Nah, seolah-olah nanti anak akan merasa kecewa. Kemudian kalau teman itu, ayolah lakukan demi ibu. Nah, seolah-olah anak suruh melakukan demi kebaikan gurunya. Kemudian pemantau, apa peraturannya? Jadi mengatakan apa peraturannya yang ada di sekolah, seperti itu. Kalau manajer berkatanya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi seolah-olah akan mencari solusi terbaik untuk mendapatkan dari masalah yang telah diperbuatnya. Nah, ini di sini kemudian hasilnya, ketika tadi dengan penghukum, hasilnya akan anak lebih memberontak, menyalahkan orang lain, dan kemudian akan berbohong. Berbohong di sini mungkin menutupi kesalahannya sendiri agar tidak dihukum. Kemudian ketika pembuat merasa bersalah, hasilnya akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Berarti juga hasilnya tidak baik. Nah, kemudian dari teman, hasilnya akan ketergantungan. Nah, Winyong dibelain Pak Ojin, yang aku minta belain lagi Pak Ojin. Nah, jadi akan ketergantungan. Ketika pemantau yang menyusulkan diri bila diawasi. Nah, jadi ini menjadi orang yang ngumpet-ngumpet, berarti berarti diawasi. Ketika
posisi manajer itu akan menguatkan pribadi siswa. Jadi anak akan merasa lebih kuat, ya, dikuatkan untuk memperbaiki kesalahan yang dibuatkan. Nah, kaitan dengan dunia kualitas, ya, murid akan mengatakan guru di luar dunia berkualitas. Jadi ketika penghukum itu akan membuat anak menjadi di luar dunia kualitasnya. Ya, mungkin lanjut berikutnya karena ini masih panjang. Nah, ini contoh 5 posisi kontrol. Ya, silakan Bapak Ibu untuk tadi dari biar penjelasannya lebih jelas. Ini ada contoh 5 posisi kontrol yang diterapkan di sekolah. Silakan Bapak Ibu nanti bisa mencermati mana yang baik dari kelima posisi kontrol, dari penghukum, pembuat bermasalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Dari 5 itu mana yang lebih baik nanti bisa di Ya, baiklah. Tadi setelah menonton video 5 posisi kontrol guru, nah kira-kira ini posisi kontrol mana yang sudah Bapak Ibu guru terapkan di sekolah? Kira-kira sudah ada yang menerapkan belum di sekolah? Sudah, ya. Sudah 5 posisi kontrol dari penghukum, terus pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kira-kira sudah yang mana? Manajer. Sudah manajer, ya, berarti sudah bagus tadi, ya. Dari 5 posisi kontrol tersebut, kira-kira yang paling baik adalah posisi manajer. Ya, sebagai guru kita hanya menjadi manajer, ya, menumbuhkan motivasi untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat anak, bukan malah membuat anak semakin merasa bersalah. Nah, lanjut karena waktunya sudah cukup siang, langsung ketika pembelajaran sekolah kita tentunya akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan lepas adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Nah, jadi keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama dengan siswa berdasarkan dengan kemampuan sesuai dengan keinginan siswa tanpa paksaan. Nah, pembentukan keyakinan kelas, ya,
Keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret, kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak, lebih fleksibel lah istilahnya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau yang nilai-nilai yang positif. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi ini keyakinan kelas bisa dilihat atau diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas, ya. Mempersilakan warga sekolah mencatat semua masukan-masukan, kemudian susunlah kegiatan kelas sesuai dengan prosedur. Kemudian contoh kalimatnya itu kalimat yang positif. Nah, ini contoh kalimat yang negatif ada jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalimat yang positif kalau keyakinan kelas itu berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi tadi pendapat-pendapat yang dicatat kita tinjau kembali. Setelah selesai dibuat, dipasang di dinding kelas. Ya, jadi setelah tadi membuat rangkaian keyakinan kelas, silakan Bapak Ibu guru nanti menempelnya di dinding kelas agar anak lebih mudah mengingatnya dan bisa ditanamkan pada diri si anak. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Contoh kelas 1 ini, kalau kelas 1 biasanya setiap anggota kelas perlu belajar, kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Ini contoh kelas 1 karena kelas bawah nih. Kemudian untuk kelas 5 itu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Karena kelas 5 kan sudah lebih bernalar, ya, bersosialisasinya tinggi dengan teman-teman. Kemudian menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, ini untuk kelas 7 karena ini kita di SD tidak perlu dibacakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi kira-kira ada yang paham apa enggak ini segitiga restitusi? Belum ya. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi restitusi ini adalah kegiatan di mana seorang guru itu memberikan istilahnya penguatan kepada anak, ya, anak yang melakukan suatu kesalahan. Jadi mendorong anak untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat dan menemukan seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dari segitiga restitusi tersebut ada 3 tahapan dalam restitusi. Yang pertama yaitu ada validasi kebutuhan. Yang kedua ada menstabilkan menanyakan keyakinan. Yang kedua menstabilkan identitas. Atau terbalik, yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Jadi dalam tahapan segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas. Yang pertama yaitu untuk membuat anak
merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, jadi nanti apabila anak tersebut melakukan suatu kegagalan atau kesalahan, tentunya perlu dorongan agar menjadi lebih positif. Nah, contoh-contoh perkataannya, sini berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini salah satu contoh penguatan atau agar anak nanti stabil, ya, emosinya stabil. Ini contohnya. Kemudian ada, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi kalimat-kalimat tersebut mengandung kalimat yang positif sehingga anak akan terbawa ke hal yang lebih positif lagi. Tahap yang kedua ada memvalidasi kebutuhan. Nah, ini jadi di sini siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya mereka tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic. Apa itu power, freedom, love, and belonging. Tadi yang 5 kebutuhan dasar dari manusia. Nah, contoh kalimatnya ketika restitusi, yaitu kamu bisa saja kan melakukan hal yang baik, buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ini contoh-contoh kata kalimat yang positif untuk dalam penerapan segitiga restitusi. Kemudian yang tahapan ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dalam lain. Jadi di sini anak nanti akan lebih dikuatkan, ya. Nah, contoh pertanyaannya, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nah, sesuai dengan keyakinan kelasnya. Kemudian kalimat yang berikutnya, nilai-nilai yang universal apa yang telah kita sepakati. Jadi menggali lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, kurang lebih seperti itu contoh kalimatnya. Langsung, nah ini saya sudah melakukan penerapan segitiga restitusi. Nanti bisa menjadi sedikit gambaran untuk Bapak Ibu guru. Ya, itu tadi salah satu restitusi yang dilakukan di sekolah
tanggapan siswa setelah direstitusi? Nah, jadi tadi setelah dilakukan restitusi, anak menjadi lebih nyaman, lebih tenang, dan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang positif dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, jadi dari kegiatan restitusi ini menghasilkan hal yang positif. Silakan nanti Bapak Ibu guru untuk mencoba melakukan pemecahan masalah menggunakan dengan restitusi tersebut. Nah, setelah tadi kita belajar bersama, kira-kira ada pertanyaan atau tidak nih? Sudah jelas atau belum? Sudah jelas? Mungkin Pak Ismail ada pertanyaan? Moga, silakan. Moga Pak Ismail. Ya, terima kasih waktunya yang diberikan kepada kami. Memang saya masih ada kendala ini, mungkin sudah lemot. Tadi ditayangkan di sana ada kesepakatan dan ada satunya lagi peraturan apa ya? Nah, apa sih bedanya kesepakatan dan peraturan? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Semoga saya mendapat penjelasan yang lebih dari ini. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Ismail sudah bertanya tadi apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas, Pak Is. Ya, kurang lebih seperti. Nah, kalau di sini tadi kalau peraturan itu kesannya lebih memaksa atau mengekang. Jadi seolah-olah tidak membuat nyaman. Seolah-olah anak akan merasa takut seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih ke hal-hal yang positif. Contohnya tadi kalau jangan makan di kelas ya. Kalau keyakinan kelas itu mungkin kata-katanya diubah jadi hal yang positif. Setiap anak mengikuti pelajaran dengan tertib seperti itu. Jadi kata-katanya lebih ke hal yang positif. Dan kalau keyakinan kelas itu dibentuk sesuai dengan keinginan siswa. Jadi melibatkan siswa, bukan guru yang membuat sendiri. Biasanya kalau peraturan itu guru yang membuat. Contoh, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh ngobrol sendiri. Nah, tapi kalau keyakinan kelas ini nanti dibuat secara bersama-sama. Jadi hal-hal tersebut memang murni dari kebutuhan dari diri si murid tersebut. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Ismail. Sudah cukup atau belum? Oh, kalau belum nanti saya panggilkan senior saya ya, di belakang, kita suruh masuk, suruh menjelaskan. Oke, cukup ya? Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Terima kasih sekali. Kita berada di penghujung acara ya. Ini kita refleksikan kegiatan belajar kita hari ini. Nah, kira-kira ini siapa yang mau merefleksikan? Coba. Oh, Bu Beni, ya ini spesialis refleksi nih, Bu Beni, silakan. Mungkin bisa menjawab pertanyaannya ini. Perwakilan Bu Beni salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari refleksi. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Anda mengikuti kegiatan ini?
perasaan saya pada hari ini saat ini sangat senang, walaupun tadi ada sedikit ngantuk-ngantuknya. Oh, gitu. Iya. Garingan gitu, jadi ngantuk. Alhamdulillah jadi mendapat ilmu baru. Tuh. Terus untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pengalaman baru apa yang Anda dapatkan? Untuk pengalaman baru yang saya dapatkan, saya jadi nambah wawasan, tahu yang namanya segitiga restitusi, ada apa namanya kesepakatan kelas segala yang dulunya saya sendiri belum pernah mendengar kata-kata tersebut. Jadi dengan adanya segitiga restitusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh saya sebagai seorang guru, saya akan mencoba menerapkan untuk dalam membimbing anak-anak saya di kelas. Terima kasih atas ilmu yang baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Bu Mei ini ya. Ya, terima kasih. Tadi sudah kegiatan awal sampai akhir sudah direfleksikan, cukup Bu Mei ini ya. Insya Allah sudah mewakili untuk semuanya. Dan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan guru yang sudah berkenan mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Nah, sebelumnya tutup, tentunya dari awal sampai akhir saya dalam membawakan materi tentunya banyak kesalahan. Untuk itu saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Reza. Silakan duduk Reza. Nah, kira-kira Reza tahu nggak Pak Guru panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Ya, benar Reza. Tapi kemarin kamu masuk sekolah kan? Iya Pak, masuk. Tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Ya Reza. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Masuk Pak Imam. Pak Imam dulu juga pernah melakukan kesalahan. Tentunya ada alasannya. Nah, kira-kira kenapa Reza kok tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk Pak. Soalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Nah, itu akibat kamu begadang, tidur terlalu malam. Nah, besok-besok jangan diulangi lagi. Kemudian kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak. Nah, kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan sudah sesuai apa belum dengan keyakinan kelas kita? Belum Pak. Nah, keyakinan kelas mana yang belum sesuai dengan tindakanmu? Selalu bertanggung jawab Pak. Nah, ternyata kamu sudah tahu ya. Nah, apa kira-kira solusinya untuk masalah ini, Reza? Iya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Oke. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Imam dan akan saya kumpulkan besok. Baiklah Reza, Pak Guru sangat mengapresiasi untuk niat baik kamu ya. Pak Guru harapkan nanti kamu akan mengumpulkan tugas tepat waktu ya, tidak mengulanginya lagi. Nah, silakan Reza boleh kembali istirahat. Terima kasih Pak Imam. Permisi. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Andrian Saputra. Saya siswa kelas 5 SD Ayam Putih. Tanggapan saya mengenai pemecahan masalah dengan segitiga restitusi tersebut adalah sangat cocok karena dapat menyelesaikan masalah dengan tenang, santai, tidak menakutkan dan tidak emosi sehingga siswa dapat menyadari kesalahannya tanpa disudutkan serta mendapatkan penguatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih.